adik-adik. Selamat pagi. Semoga adik-adik di rumah bersemangat ya mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Semoga baik-baik saja ya. Pada ibadah minggu pagi hari ini, kita akan dilayani oleh saya, Bang Lasro, dan ini rekan saya, Kalivia. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, berkat Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini, walaupun kami ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Yunus lari daripada Tuhan. Nah, pasti adik-adik pernah mendengar tentang kisah Yunus. Bang, pernah nggak sih atau mengetahui siapa itu Yunus? Oh ya, tahu aku Kak. Yunus itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe agar bangsa Niniwe bertobat kepada Tuhan. Namun, Yunus lari dari tanggung jawabnya sehingga ia berputar balik arah dan ia pergi ke Tarsis. Nah adik-adik, agar lebih jelas bagaimana kisah tentang Yunus, kita akan mendengarkan firman. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian dengan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada
belum adik-adik? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya. Sekarang adik-adik boleh mempersiapkan. Sebelumnya mempersiapkan alat tulis dan Alkitab. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Fani akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan agar kami dapat dengar-dengaran akan firman-Mu. Begitu juga kakak yang akan menyampaikan firman. Berikanlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dan kami ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kakak akan bercerita diambil dari sebelumnya kakak akan memberikan clue. Adik-adik tahu enggak ikan? Pasti adik-adik tahu ikan. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita berhubungan dengan ikan. Adik-adik tahu enggak tokoh apa yang ada dalam Alkitab yang berhubungan dengan ikan? Ya, adik-adik pasti tahu, yaitu Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus ya berhubungan dengan ikan. Nah, cerita kakak akan dibawakan dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Adik-adik bisa membacanya nanti di rumah masing-masing. Kakak tidak akan membaca Alkitabnya, tapi kakak akan langsung bercerita mengenai Nabi Yunus. Ya. Ya, adik-adik pernah tahu dan mendengar cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus itu pernah melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Ya. Nabi Yunus pernah ditelan oleh ikan besar. Dia adalah Nabi Yunus. Begini adik-adik ceritanya. Awal mulanya Yunus diminta oleh Tuhan untuk pergi ke salah satu kota. Adik-adik sudah tahu, ada yang sudah tahu belum? Kota apa? Ya, yaitu kota Niniwe. Kota apa adik-adik? Kota Niniwe. Di sana ternyata orang-orang di sana tuh banyak yang berbuat dosa, berbuat kejahatan. Dan Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe supaya orang-orang di sana bertobat agar dapat melakukan kehidupan yang benar, baik di mata Tuhan. Tapi Yunus tidak suka kepada orang-orang Niniwe. Karena orang Israel menganggap orang-orang Niniwe adalah orang-orang adalah musuh dan tidak layak dilayani oleh dia.
adik-adik, Yunus merasa takut dan dalam hatinya dia bergumam, apabila saya pergi ke kota Niniwe, lalu tiba-tiba orang di sana mengusir dia, atau orang di sana melakukan kejahatan terhadap dia, siapa yang akan menolong Yunus? Karena itu adik-adik, Yunus mencoba lari dari perintah Tuhan. Pada saat itu harusnya Yunus pergi ke Niniwe berbalik arah. Dari tadinya harusnya pergi ke selatan, malah ke selatan ke Niniwe, malah pergi ke utara, ke salah satu kota di utara. Lalu berjalanlah Yunus ke utara. Berjalan terus Yunus ke utara. Di situ Yunus menemukan pemandangan yang indah di suatu pantai. Lalu dia melihat satu kapal yang besar. Dan dia berdiam melihat kapal tersebut. Lalu di dekat kapal tersebut ada salah seorang yang berteriak, "Ayo, ayo, Bapak Ibu, siapa yang akan pergi ke Tarsis, silahkan naik ke kapal ini," katanya gitu. "Silahkan naik, kita berangkat bersama saya." Dari kejauhan Yunus mendengarkan bahwa bapak-bapak tersebut berteriak, kalau mau pergi ke Tarsis silahkan naik perahu ini. Lalu bapak tersebut terus berteriak, "Tarsis, Tarsis, ayo, siapa yang mau ke Tarsis naik ke perahu ini, silakan, silakan naik." Lalu si Yunus menghampiri bapak tersebut. "Pak, tadi bapak bilang mau pergi kemana perahu ini?" Nah, bapak tersebut bilang, "Ini Pak, perahu ini mau berangkat ke Tarsis. Bapak mau ikut?" katanya. Lalu Yunus ngomong lagi ke bapak tersebut, Pak, boleh saya ikut?" katanya gitu. "Oh, boleh. Ya sudah Pak, terima kasih. Saya akan naik perahu ini." Lalu Yunus pergi naik ke perahu tersebut. Nah, setelah masuk ke perahu tersebut, dan setelah perahu ini melaju berjalan ke arah kota Tarsis, tiba-tiba adik-adik, di tengah perjalanan kapal yang dinaiki Yunus dan awak kapal yang lain tiba-tiba terombang-ambing oleh angin ribut. Terombang-ambing oleh angin ribut yang begitu besar, yang begitu kencang. Dan mereka kaget, terutama Yunus. Kaget seketika, langit gelap dan petir menyambar ke arah kapal tersebut.
tiba-tiba Yunus tertidur lelap. Tetapi orang-orang di sana merasa panik dan takut adik-adik. Ketakutan semua yang ada dalam perahu tersebut. Ketakutan semua yang berada pada kapal tersebut. Dan setelah panik, ada salah satu nahkoda. Dan salah satu itu melihat heran terhadap Yunus. Karena Yunus begitu santai, begitu tenang, dan malah enak-enakan tidur nyenyak adik-adik. Nah, kakak mau tanya, kalau kita merasa takut, pasti kita tidak akan tidur nyenyak. Ya adik-adik, betul tidak adik-adik? Tapi pada saat itu Yunus malah tertidur lelap, nyenyak sekali. Lalu orang tersebut menghampiri Yunus dan membangunkan Yunus. Hai Pak, katanya gitu. Bangun Pak, bangun, katanya gitu. Bapak enak sekali, Bapak namanya siapa? Katanya gitu. Nama saya Yunus, kata Yunus. Hei Yunus, kenapa kamu enak-enak sekali, santai, malah tertidur lelap, katanya gitu. Orang lain di sini merasa panik dan ketakutan. Terus Yunus berbicara demikian. Memang ada apa? Karena Yunus tidak tahu, karena Yunus tidur tidak tahu kejadian ada angin ribut yang besar. Dari tadi ada angin ribut yang besar mengombang-ambing kapal ini. Masa kamu tidak tahu? Katanya gitu. Oh maaf, saya tidak tahu karena saya tertidur lelap. Tiba-tiba orang tersebut berbicara kepada Yunus, maaf adik-adik, kepada Yunus bahwa menyuruh Yunus, silakan berdoa, kamu berdoa dong kepada Tuhanmu supaya angin ribut di sini berhenti. Dari saat itu Yunus berdoa. Tetapi setelah Yunus berdoa, angin ribut itu tidak juga mereda. Angin ribut itu tidak juga mereda adik-adik. Dan orang di sana panik, masih ketakutan. Bagaimana ini? Katanya. Apa yang salah dengan kapal kita ya? Katanya gitu. Kata salah seorang lagi. Nampaknya kita harus cari tahu nih. Kenapa kapal ini seperti ini? Katanya gitu. Dan juga ada yang mengatakan lagi kepada Yunus, adik-adik. Apa yang kau lakukan sih Yunus? Sampai malapetaka datang ke sini? Katanya gitu. Iya maaf, saya tidak tahu.
kata Yunus. Tapi lalu Yunus berpikir, saya harus menceritakan apa yang saya perbuat kepada orang-orang di sini. Lalu adik-adik, Yunus pun menjelaskan bahwa dia telah lari dari tugas yang ditugaskan oleh Tuhan untuknya. Bahwa dia telah lari dari perintah Tuhan yang diperintahkannya kepada dia. Saya seharusnya pergi ke kota Niniwe. Saya diperintahkan, seharusnya saya ke kota Niniwe. Tapi saya tidak menjalankannya dengan baik. Malah saya pergi ke kota Tarsis mengikuti kapal ini, katanya gitu. Dengan rasa bersalahnya Yunus berbicara kepada orang-orang di sana. Yunus meminta mereka untuk melemparkan dia ke laut. Coba, untuk melemparkan dia ke laut, adik-adik. Agar apa, adik-adik? Agar semua orang yang ada di kapal tersebut selamat dari angin ribut. Tetapi orang-orang di sana tidak berani untuk melemparkan Yunus ke laut. Karena dalam hatinya, kalau kami melemparkan Yunus ke laut, mereka khawatir. Dalam hatinya adik-adik, mereka khawatir Allahnya bangsa Israel, yaitu Allahnya Yunus, akan menghukum mereka. Lalu mereka terus berpikir bagaimana ini. Dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menarik kemudi dan mendayung lebih kuat lagi. Mendayung kapal lebih kuat lagi. Dan mereka ingin berusaha untuk membawa kapal tersebut ke daratan. Sayangnya adik-adik, hal itu terlalu sulit bagi mereka. Akhirnya adik-adik, dengan berat hati mereka pun terpaksa melemparkan Yunus ke laut. Yunus dilemparkan ke laut. Akhirnya Yunus dilemparkan ke laut. Setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Angin pun reda. Tetapi sebelum angin reda, Yunus terombang-ambing di dalam perut ikan.
karena Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Setelah itu angin pun reda, angin ribut pun reda. Dan Yunus merasa ketakutan di dalam perut ikan. Lalu Yunus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan saya. Saya tidak menuruti perintah-Mu, tidak menuruti kehendak-Mu. Saya tidak menuruti perintah-Mu yang harus pergi ke Niniwe. Ampuni segala kesalahan dan dosa hamba ya Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus keluar dari perut ikan. Lalu ikan tersebut memuntahkan Yunus keluar sehingga Yunus sampai di daratan laut. Lalu Yunus bangun ternyata dan memuji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih sayang kepada saya. Engkau memberikan kehidupan yang terbaik buat saya. Saya bisa menghirup udara segar lagi. Tadi menghirup udara yang tidak enak dalam perut ikan. Tapi Tuhan masih mengasihi saya. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Yunus. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Yunus untuk berbuat baik, melakukan kebaikan kembali. Dan bertobat kepada Tuhan. Nah, adik-adik dari cerita ini bisa diambil kesimpulan, bisa diambil pelajaran untuk adik-adik bahwa perintah yang terbaik dari siapapun, terutama dari orang tua, guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan perintah yang terbaik dari siapapun, kita harus mengerjakannya dengan baik. Kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, adik-adik. Seperti halnya, contohnya, mengerjakan PR tepat waktu. Lalu menuruti orang tua apa yang disuruh, perintahkan oleh orang tua. Untuk hal membantu orang tua, adik-adik harus selalu mengerjakannya. Karena itu bukti adik-adik menyayangi orang tua adik-adik. Rajin sekolah minggu, walaupun kita sekarang tidak bertatapan muka, tapi kita sekolah minggu melalui online. Adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan melalui online di rumah. Memakai baju yang rapi seperti adik-adik mau pergi ke gereja. Ya, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari di rumah. Itu menandakan apa? Pengikut Tuhan yang setia, yang baik. Ya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, harus meneladani Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Ya, sekian dulu cerita dari kakak.
Biarlah cerita ini bisa menjadi penuntun dan pedoman bagi kehidupan adik-adik. Dan jangan lupa sekali lagi selalu berdoa, membaca firman Tuhan, saling kasih terhadap orang tua, sesama, dan semuanya. Ya, adik-adik. Sekian cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa di cerita yang lain. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu marilah kita mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik boleh memasukkannya ke dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua, lalu diserahkan kepada gereja nanti hari Minggu. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita angkat satu pujian yang berjudul Bawa Persembahanmu. Tuhan, Kau telah memberikan kami rezeki ya Tuhan yang cukup pada hari ini ya Tuhan, yang kami kumpulkan. Berkatilah persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan bermanfaat bagi gereja-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Sebelum kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian dengan lagu Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, berkat Roh Kudus, puja dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa mendengar firman-Mu. Kiranya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.